Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Maulana. Di sini sebagai salah satu mahasiswa Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas pengganti ITS untuk mata kuliah Pengenalan Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas sebagai pengganti ITS. Oke, di sini video kali ini saya akan membahas tentang TPS dan MIS in real life. Jadi implementasi contoh dari penggunaan TPS dan MIS di kehidupan nyata. Di sini saya akan mengangkat dua studi kasus dengan dua perusahaan yang berbeda, satu perusahaan fiksi dan satu perusahaan nyata. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang studi kasusnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu TPS, apa itu MIS, dan apa keterkaitan tentang keduanya. Oke, TPS atau Transaction Processing System merupakan salah satu dari dua jenis sistem yang bekerja secara terpadu dalam sebuah organisasi untuk mengelola informasi dan mendukung pengambilan sebuah keputusan. TPS di sini adalah sistem yang mengelola transaksi sehari-hari dalam suatu organisasi. Nah, transaksi ini mencakup operasi rutin seperti pemrosesan penjualan, pembelian, penggajian, dan pencatatan keuangan. Kemudian poin kedua, TPS bertanggung jawab untuk mencatat, memproses, dan melacak transaksi tersebut dengan akurat dan efisien. Oke, jadi dari poin pertama dan poin kedua dapat kita simpulkan secara singkat jika TPS di sini fungsinya itu untuk mencatat, menyimpan input data, dan menyiapkan data itu untuk bisa dirapihkan lagi oleh MIS nanti. Lanjut dulu, sebelum masuk ke MIS, ke poin terakhir, di sini TPS memberikan data dasar yang diperlukan untuk operasi sehari-hari sebuah organisasi dan seringkali berfokus pada pengolahan data dalam volume besar dan kecepatan tinggi. Oke, volume besar ini itu maksudnya seperti apa? Volume besar ini maksudnya itu adalah mencakup seluruh organisasi secara keseluruhan. Oke, jadi volume besar ini adalah TPS menerima data baik itu dari manajemen paling tinggi hingga manajemen paling rendah, itu datanya akan terus melalui TPS yang sama, akan terus melalui sistem informasi yang sama. Dengan kecepatan tinggi ini maksudnya apa? Dengan kecepatan tinggi ini artinya adalah seamless. Berarti begitu datanya sudah diinput, begitu laporannya sudah ada, laporan ini akan sudah bisa dicek oleh seluruh anggota yang ada di organisasi tersebut, baik itu dari manajemen tertinggi hingga manajemen terendah. Anggap sebuah laporan baru saja dikeluarkan dari bagian marketing. Bagian marketing mengeluarkan sebuah laporan, kemudian bagian stockpiling sudah bisa langsung mengecek laporan dari marketing tersebut dan sudah bisa langsung menyiapkan apa saja yang perlu di restock, apa saja yang sekiranya akan tren pada beberapa bulan ke depan. Itu kecepatan tinggi. Sudah bisa langsung dicek oleh seluruh anggota organisasi itu. Oke, next kita bahas MIS, Management Information System. Oke, MIS di sini adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang strategis. MIS menyediakan informasi yang diperlukan untuk memantau kinerja organisasi. Nah, MIS di sini mampu membantu manajemen untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya dengan efisien. Oke, poin yang ketiga ini cukup menarik, di mana MIS ini seringkali menggunakan data yang diperoleh dari TPS. Oke, nah di sini ada yang perlu ditekankan lagi sebagai bahan mentah untuk menghasilkan laporan, analisis, dan tampilan yang membantu manajemen dalam pemahaman kondisi organisasi. Oke, dari 3 poin ini dapat kita simpulkan kalau MIS itu fungsinya adalah mengkoordinasikan dan merapihkan data yang tadi dari TPS yang secara volume itu besar, yang secara kecepatan itu tinggi. Ini dirapihkan lagi dan dibuat supaya lebih bisa dibaca oleh manajemen. Dan ini membantu manajemen untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengelola sumber daya dengan baik. Oke, dari sini ini kita juga akan dapat melihat pemahaman atas kondisi organisasi tersebut dari MIS ini. Nah, ada tadi beberapa poin yang perlu diingat tadi. MIS itu menggunakan data yang diperoleh dari TPS sebagai bahan mentah.
Oke, jadi dari sini sudah bisa kelihatan TPS, MIS, decision making. Nah, jadi TPS, MIS, decision making. Oke, jadi dari TPS ini itu adalah input, transaksional, segala macam. Di MIS ini didata lagi, diformat lagi supaya lebih rapi. Kemudian dari MIS ini kita bisa melihat tren apa, bisa menentukan keputusan apa, dan ini bisa membantu manajemen untuk membuat sebuah keputusan alias decision making itu tadi. Oke, singkatnya untuk TPS dan MIS seperti itu. Oke, kita ulik sedikit lebih lanjut tentang keterkaitan kedua TPS dan MIS ini. Keterkaitannya terletak pada fakta bahwa MIS memanfaatkan data yang dihasilkan oleh TPS. Singkatnya seperti itu. MIS memanfaatkan data yang dihasilkan oleh TPS untuk tujuan analisis. Singkatnya seperti itu. Nah, tapi gimana sih caranya mereka berinteraksi secara MIS dan TPS? Oke, mulai dari yang pertama ada pengumpulan data. TPS di sini mencatat dan mengumpulkan data dari berbagai transaksi operasional sehari-hari. Kemudian pemrosesan data, TPS mengolah data ini dengan cepat dan akurat. Kemudian penyimpanan data, data yang dihasilkan oleh TPS disimpan dan dapat diakses oleh MIS. Analisis data. Nah, di sini MIS menggunakan data untuk menganalisis kinerja organisasi, membuat laporan, dan mengidentifikasi tren dan pola. Di sini bisa membantu untuk mengambil keputusan. Yang dimana itu adalah poin terakhir gimana pengambilan keputusan. Manajemen menggunakan informasi yang disajikan oleh MIS untuk membuat keputusan strategis yang mendasari perencanaan dan operasi organisasi. Oke, jadi kurang lebihnya dari kelima poin ini itu adalah keterkaitan antara TPS dan MIS. Next. Oke, kita langsung masuk ke salah satu studi kasusnya lebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan satu mock company fiksional ya, di mana namanya itu adalah Empower Youth Hub. Empower Youth Hub di sini merupakan Youth Empowering Services Company. Jadi sebuah perusahaan jasa yang menyediakan mentoring kepada anak muda supaya mereka lebih empowered, supaya mereka lebih berani untuk berbicara. Empower Youth Service Company. Oke, next. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas studi kasusnya, kita akan memberikan sedikit latar belakang ya tentang perusahaannya. Di sini Empower Youth Hub merupakan sebuah organisasi yang berkomitmen untuk memberdayakan pemuda melalui berbagai program pelatihan, mentorship, kampanye sosial, dan dukungan dalam merencanakan karir. Nah, di sini mereka berfokus pada pengembangan keterampilan, kesadaran sosial, dan kepemimpinan. Perusahaan ini bertujuan untuk membantu pemuda mencapai potensinya dan berkontribusi positif pada masyarakat. Oke, di sini Empower Youth Hub juga bekerja sama dengan komunitas dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional dari para pemuda. Oke, tadi sudah kita singgung sedikit tentang background-nya, kita langsung masuk ke services yang ditawarkan. Yang pertama ada mentorship, di mana organisasi ini menghubungkan pemuda dengan mentor berpengalaman dalam berbagai sektor dan profesi. Mentorship di sini memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk mendapatkan nasihat, bimbingan dalam mencapai tujuan mereka. Jadi di sini mentorshipnya ada banyak ya. Misalnya kita butuh mentorship dalam leadership, kita butuh mentorship dalam public speaking, kita butuh mentorship dalam MCing ya, cara melakukan MC dengan benar. Terus mentorship dalam yang macam-macam lah. Nah, di sini organisasi ini, Empower Youth Hub ini, menyediakan berbagai mentor yang juga para pemuda dari berbagai macam sektor untuk memberikan nasihat serta bimbingan. Nah, ini adalah salah satu service yang ditawarkan oleh Empower Youth Hub. Service selanjutnya ada kegiatan sosial dan kebudayaan. Empower Youth Hub menyelenggarakan acara-acara sosial dan kebudayaan yang mempromosikan ekspresi kreatif, pemahaman sosial, dan integrasi masyarakat. Jadi, sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan exposure dari perusahaan ini, kita menyediakan salah satu service di mana kita mengadakan event tahunan yang kita fokuskan pada kegiatan sosial dan kebudayaan, baik itu bakti sosial, baik itu festival budaya, dan lain-lainnya. Nah, dari sini, para peserta, para customer dari Empower Youth Hub, para pemuda ini bisa ikut mendaftar menjadi salah satu panitia, bisa ikut belajar untuk manajemen, untuk event managing, untuk memahami lebih dalam tentang sosial, untuk mengikuti lebih lanjut tentang kebudayaan yang ada di Indonesia,
dan bahkan terintegrasi lebih dalam kepada masyarakat. Intinya, kita mendorong interaksi para pemuda sekarang untuk lebih berani berbicara, untuk bisa lebih keluar dari zona nyaman mereka. Itu adalah service yang kedua. Jadi service di sini ada mentorship dan ada event sosial dan kebudayaan yang diselenggarakan secara tahunan. Oke, itu tadi cukup untuk background perusahaan dan background service-nya. Kita lanjut ke dalam studi kasusnya. Oke. Studi kasus yang pertama merupakan services, yaitu perusahaan jasa. Studi kasus yang pertama ini saya ambil format problem solution studi kasus. Jadi akan ada sebuah problem di sini dan kita akan mencari solusinya. Bagaimana sih solusi yang bisa diterapkan menggunakan TPS dan MIS dari problem ini. Masuk ke studi kasus yang pertama. Jika dengan banyaknya macam mentoring, jadwal yang variatif dan demokrasi nih yang berbeda-beda serta presence yang sangat variatif juga, pemanfaatan TPS dan MIS yang paling efisien ini bagaimana untuk Empower Youth Hub? Oke. Di sini sudah saya siapkan beberapa strategi ya tadi. Untuk yang pertama itu sudah saya setting supaya integrasi TPS kita analisis terlebih dahulu. Pendaftaran pelatihan. Integrasi TPS ini menurut saya paling penting karena sebelum kita tahu bagaimana cara memanfaatkan MIS-nya, kita harus tahu data apa yang kita dapat, data apa yang kita peroleh. Kita nggak mungkin secara tiba-tiba udah tahu mau memproses apa padahal kita belum tahu apa yang kita mau proses, datanya itu belum ada. Maka dari itu integrasi TPS di sini saya tentukan pendaftaran pelatihan, yang dimana ketika seorang pemuda mendaftar untuk salah satu program pelatihan yang ditawarkan, informasi pendaftaran mereka, nama, kontak, program yang dipilih, atau bahkan preferensi mereka yang mereka isi secara opsional itu diambil sebagai data transaksi oleh TPS. Data mereka kita record dan data mereka kita simpan untuk kita lanjutkan ke dalam MIS supaya mereka bisa kita koordinasikan dengan lebih baik. Baik itu kita letakkan di tim yang kecenderungannya sama seperti mereka, baik itu kita letakkan di demografis yang kecenderungannya sama seperti mereka, baik itu kita letakkan di program yang menurut kita recommended untuk mereka. Nah, itu tergantung dengan MIS sendiri. Lanjut ke integrasi MIS. Di sini MIS digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh tadi. Nah, MIS di sini menggabungkan data pendaftaran, data kehadiran, dan hasil evaluasi. Ada 3 data yang penting. Data pendaftaran, data kehadiran, dan data evaluasi. Oke. Dari 3 data tersebut dapat kita butirkan lagi menjadi 3 poin penting nih. 3 hasil dari MIS. Yaitu memantau efektivitas program pelatihan, mengidentifikasi tren dalam keberhasilan peserta, dan pengambilan keputusan. Oke, kita mungkin masuk dari yang paling pertama dulu, yang dimana adalah memantau efektivitas program. Jadi di MIS ini kita dapat mengidentifikasi program mana dan telah mencapai goal mereka. Efektif apa enggak? Kira-kira nih, dari 20 peserta yang ada di dalam mentoring itu, kita menarget 17 dari 20 itu sudah bisa mengikuti dengan baik dan hasil yang memuaskan. Nah, dari MIS ini, apakah terlihat kalau di kelas itu emang benar-benar sudah 17 dari 20? Atau masih kurang dari 17? Efektif atau masih kurang efektif? Di sini bisa kita lihat dengan MIS kita bisa menentukan efektivitas dari program pelatihan tersebut dan dapat kita evaluasi untuk menghasilkan program yang lebih baik ke depannya. Itu satu. Yang kedua, ada mengidentifikasi tren dalam keberhasilan peserta. Oke, tren keberhasilan di sini ini lebih merujuk ke dalam data hasil evaluasi peserta. Mengidentifikasi peserta berhasil di titik mana saja. Misal di pre-test, post-test, atau tes-tes yang ada di dalam mentoring itu, ada tes di mana para peserta sangat-sangat kesusahan dan memiliki performa yang undermining, di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dari situ kita bisa melihat trennya ini gimana. Dari seluruh peserta ini, apakah ada yang terlalu solid, apakah ada program atau materi yang seharusnya lebih ditekankan lebih lanjut lagi. Nah, itu bisa kita lihat dari MIS, mengidentifikasi tren dalam keberhasilan peserta. Dan yang terakhir, itu adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini
ini lebih mengarah kepada manajemen, di mana manajemen di sini dapat memutuskan perubahan yang paling baik dan paling perlu dilakukan dalam program-program pelatihan demi meningkatkan efektivitasnya. Kurang lebih mirip seperti dengan poin yang pertama tadi. Oke, itu untuk integrasi MIS-nya. Oke, di sini ada salah satu contoh TPS-nya sendiri ya. Ada billing details, nama-namanya, pendaftaran, segala macam. Nah, ini merupakan salah satu contoh TPS saja yang kemungkinan akan mirip-mirip ya dengan Empower Youth Hub yang sebenarnya, tapi di sini saya ambil dari saya kutip dari internet saja. Salah satu contoh TPS-nya di sini, hubungan antara TPS dan MIS-nya ada di TPS berperan sebagai pengumpul data dan merekam data operasional dasar seperti pendaftaran peserta. Sementara MIS di sini berperan dalam menggabungkan data dari TPS dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Oke. Data yang dihasilkan oleh TPS di sini merupakan bahan mentah bagi MIS untuk analisis yang lebih canggih. Sama seperti beberapa poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, lanjut saja. Keterkaitan antara TPS dan MIS adalah bahwa TPS menyediakan data operasional yang diperlukan oleh MIS untuk melaksanakan analisis, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, jadi kurang lebih dari hubungan antara TPS dan MIS ini sudah sama seperti apa yang sudah saya jelaskan dari awal. TPS itu ibarat kita mengumpulkan banyak hal. Ibarat kita mengumpulkan sampah. Kita kumpulkan di dalam satu kresek besar gitu. Kumpulkan di dalam satu kresek besar. Terus kita lihat kresek itu. Campur aduk. Ada yang organik, ada yang anorganik, ada yang residu. Nah, di sini MIS itu berperan untuk memilah, menggabungkan, dan dianalisis nih dari sampah-sampah itu tadi. Dipisahin nih, yang organik, anorganik, sama yang residu. Setelah dipisahin, dihitung tuh. Yang organik ada berapa persen, yang anorganik ada berapa persen, yang residu ada berapa persen. Dihitung, dilihat trennya, mana yang lebih banyak, mana yang kelihatannya sangat kurang gitu. Misal nih, pada saat itu sampah anorganiknya itu lebih dari 70%. Maka MIS di sini bisa menganalisis, wah ini sepertinya daerah sini ini lebih banyak orang buang bekas makanan nih, styrofoam, terus plastik cilor gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, dari situ kita MIS ini bisa ngambil kesimpulan dan analisis. Oke, di daerah ini, di area ini tertentu itu banyak pejalan kaki yang membuang sampah plastik gitu misalnya. Salah satu datanya itu seperti itu. Sama halnya ketika kita mendeteksi berapa persentase dari organik, anorganik, dan residu. Dari persentase tersebut kita bisa lebih mudah memahami, lebih mudah kita analisis, dan bisa kita tentukan keputusannya gimana. Misalnya residunya cuma kurang dari 10%, kita buang aja langsung ke TPA. Habis itu yang anorganik lebih dari 40%. Kalau kita buang semuanya, ini terlalu impactful. Jadi 20%-nya kita recycle, 20%-nya kita buang ke TPA. Yang organik ini cuma nyampe 20% gitu misalnya. 20% ini bisa kita pakai buat pupuk kompos segala macam, pupuk organik. Itu semuanya kita pakai buat pupuk organik. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi MIS dan TPS ini saling bekerja sama. TPS sebagai pengumpul data, MIS sebagai pengolah data. Mereka berdua bekerja sama untuk menentukan untuk membantu menentukan decision making. Lebih mudah untuk dibaca oleh manajemen sebuah organisasi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, masuk ke dalam studi kasus yang kedua, ada real company. Di sini saya mengangkat real company, tadi sudah mengangkat company yang fictional, kita mengangkat real company. Di sini saya mengambil topik Yamaha, yaitu Motorcycling Manufacturing Company. Oke, sebelum masuk, sama seperti company yang pertama, kita bahas sedikit tentang company profile-nya. Yamaha Motor Company merupakan perusahaan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam perancangan produksi sepeda motor. Oke, di sini Yamaha dikenal karena inovasi dalam teknologi sepeda motor mereka, komitmen mereka terhadap pengembangan produk yang berkualitas dan andal. Oke, perusahaan ini memainkan peran utama dalam industri sepeda motor global dan terus mengembangkan produk yang canggih demi memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Oke, ini kurang lebih company profile dari Yamaha ya, karena kita sendiri siapa sih yang nggak tahu Yamaha ya. Kurang lebih seperti itu, perusahaan yang perancang, produksi, dan jual sepeda motor. Oke, lanjut aja.
Oke, masuk ke dalam produk. Yamaha Corporation secara luas sebenarnya merupakan perusahaan yang memiliki beragam divisi bisnis. Salah satunya itu adalah sepeda motor. Tapi selain sepeda motor, mereka itu juga ada instrumen musik dan audio. Nah, Yamaha Audio ini, Yamaha Audio dan Yamaha Instrument nggak akan terlalu kita bahas pada kesempatan kali ini, karena kita akan lebih fokuskan ke dalam divisi motorcycle-nya. Tapi di sini mereka punya music division, yang dimana mereka itu juga cukup terkemuka ya. Punya piano, keyboard, gitar. Kemudian dari audio division, mereka punya amplifier, mereka punya microphone, mereka punya speaker yang bagus juga, yang grade-nya itu udah cukup tinggi dan cukup terkenal di dunia audiophile. Buat motor, ya nggak usah diragukan lagi. Kalau buat motor, Yamaha sudah sangat pasaran sekali di Indonesia. Sudah bisa kita lihat di mana-mana di jalanan sekalipun. Langsung aja lanjut aja ke dalam studi kasus yang kedua. Studi kasus manufacturing company. Di sini studi kasusnya mungkin sedikit berbeda ya dari studi kasus yang pertama, karena bukannya problem dan solution, di sini saya memilih untuk studi kasus berbentuk analisis. Karena di sini kita menganalisis sebuah keputusan yang sudah dibuat oleh Yamaha, bukan mencari sebuah solusi yang diberikan oleh sebuah problem tadi. Karena di sini merupakan perusahaan yang real, perusahaan yang nyata, bukan perusahaan yang fiksional. Jadi mereka sudah punya penyelesaian tersendiri. Jadi tinggal kita analisis saja. Masuk ke studi kasusnya, bagaimana Yamaha memastikan servis yang seamless dan customer oriented setiap saat, dan apa peran TPS dan MIS di balik layarnya, baik itu di stockpiling, allocation, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Sama seperti yang pertama tadi, kita start dari integrasi TPS-nya. Menariknya, Yamaha mempunyai aplikasi TPS mereka sendiri, Yamaha nih namanya. Aplikasi yang fungsinya mengumpulkan dan mengelola data sepeda motor Yamaha yang digunakan oleh pemilik sepeda motor. Mereka punya 4 poin penting, yaitu mereka bisa menentukan jadwal servis, menentukan servis pusat terdekat, menghitung pemantauan kilometer supaya kita bisa lebih perhatian terhadap usia motor kita, untuk menjaga usia motor kita tetap optimal, dan kemudian ada notifikasi dan peringatan setiap kali kita telat servis rutin. Jadwal servis mereka sudah sediakan di dalam aplikasi, kita tidak perlu mencari buku servis lagi. Servis pusat terdekat, kita bisa mencari servis pusat paling dekat dengan kita, dan semisal nih kita punya motor R15 ini hanya bisa diservis di servis pusat yang tertentu saja. Nah, itu akan mengarahkan kita ke servis pusat yang bisa menyervis R15. Begitu. Jadi integrasi dari TPS-nya terdapat di aplikasi Yamaha yang bisa diakses oleh setiap pengguna Yamaha dengan motor yang disupport. Oke, selanjutnya ada integrasi MIS. Integrasi MIS-nya di sini mereka juga punya aplikasi, tapi terkhusus untuk setiap service center-nya doang, yaitu FPOS. FPOS mampu menggabungkan data yang dihasilkan oleh TPS Yamaha tadi dengan data yang berkaitan dengan layanan pelanggan dan pemeliharaan sepeda motor nih. Perlu di keep in note ya, ini dalam skala 1 Sabang Service Center. Mereka punya salah satu, di sini saya jelaskan dua dari sekian hasil dari MIS-nya. Yang pertama adalah perbaikan produk. MIS di sini mampu menganalisis data pemeliharaan dan perawatan untuk mengidentifikasi tren masalah yang umum pada sepeda motor tertentu. Semisal, dari 1000 pengguna motor Yamaha, motor Frigo, anggapannya motor Frigo, mereka mereport ada 50 hingga 60% trouble di stangnya. Stangnya mudah bengkok, stangnya tidak stabil. Nah, dari sini mereka akan mereport itu melalui aplikasi Yamaha, dan dari Yamahanya akan bisa langsung mendeteksi apakah ada tren yang dapat diperbaiki dan dapat dievaluasi. Karena ini tadi ada masalah di stang Frigo, maka tren ini akan dapat terdeteksi dan Yamaha akan mampu mengevaluasi dan memperbaiki produk dari stang Frigo itu tadi. Kedepannya produk mereka akan menjadi lebih baik dan dapat terlihat nih di sini langsung dari MIS-nya. TPS dari Yamaha, MIS-nya bisa langsung terlihat dari FPOS ini. Itu satu, perbaikan produk dan evaluasi dari para pengguna. Kemudian dari analisis kinerja pelanggan. Oke, analisis kinerja pelanggan ini mungkin sedikit berbeda karena MIS di sini menganalisis data pemilik sepeda motor, sejarah pemeliharaan mereka dan preferensi pemiliknya.
informasi ini digunakan untuk merancang program pelanggan yang lebih baik. Misal, kita punya salah satu pelanggan pengguna MyYamaha. Dari MyYamaha ini kita bisa lihat penggunanya ini jarang banget servis secara rutin. Servisnya pasti telat. Telatnya itu nggak 1-2 bulan, tapi telatnya 4 bulan gitu misalnya. Nah, di sini itu bisa terlihat kalau kinerja pelanggannya ini sebenarnya nggak bagus. Performance dari customer-nya itu juga nggak bagus. Nggak bisa sebenarnya disalahkan kepada Yamaha-nya. Karena dari pelanggannya aja jarang servis gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi lagi supaya program pelanggannya ini bisa lebih baik entah bagaimanapun itu caranya. Itu untuk MIS yang kedua. Oke, masuk ke final conclusion dari dalam kedua kasus tadi. Dari kasus MyYamaha, MIS-nya dapat digunakan untuk menggabungkan data dari MyYamaha dan data pelanggan untuk analisis kinerja pelanggan, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dalam kasus FPOS, MIS-nya digunakan untuk menganalisis data penjualan dari FPOS serta data inventaris untuk pengambilan keputusan pemantauan stok dan perencanaan bisnis. Oke, mirip seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi. Jadi, yang pertama, singkatnya adalah MyYamaha itu untuk analisis kinerja pelanggan, perencanaan strategis, perbaikan produksi segala macam. Dan untuk yang FPOS ini, itu untuk memantau stok dan perencanaan bisnisnya mau gimana. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya presentasikan dan dapat saya paparkan tentang dua kasus dari Empowerment Youth Hub dan Yamaha. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.